Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apakah pembangunan ekonomi desa harus selalu bergantung pada internet atau tidak. Selama ini, digitalisasi sering dianggap sebagai solusi utama. Namun, pada banyak desa, terutama yang memiliki keterbatasan infrastruktur, penguatan interaksi sosial, kelembagaan, dan kolaborasi lokal justru menjadi faktor yang lebih menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi desa. Slide ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari masa ke masa. Pendekatan lama lebih berorientasi pada pembangunan fisik dari atas ke bawah, kemudian berkembang menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, pembangunan lebih menekankan pada kolaborasi berbagai aktor lokal, pemanfaatan potensi wilayah, serta penguatan kelembagaan agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Seringkali muncul anggapan bahwa internet otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan desa. Kenyataannya tidak selalu demikian. Di banyak wilayah pedesaan, hubungan sosial yang kuat, gotong royong, serta kepercayaan antar warga masih menjadi modal utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Artinya, internet hanyalah salah satu alat, bukan penentu utama keberhasilan pembangunan. Konsep cluster Porter menjelaskan bahwa suatu wilayah akan berkembang apabila terdapat konsentrasi pelaku usaha yang saling terhubung dan saling mendukung. Dalam konteks pedesaan, cluster tidak hanya terbentuk karena teknologi, tetapi juga karena kedekatan geografis, hubungan sosial, serta kerjasama yang terus terjalin antar pelaku ekonomi. Kedekatan fisik memfasilitasi transfer pengetahuan. Pengetahuan di desa seringkali berpindah melalui interaksi langsung, misalnya melalui diskusi antar petani, pelatihan kelompok, atau kegiatan gotong royong. Proses belajar seperti ini seringkali lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan informasi dari internet karena terjadi pertukaran pengalaman secara langsung. Slide ini menunjukkan bahwa keterbatasan internet bukan berarti desa tidak bisa berkembang. Banyak produk lokal tetap dapat dipasarkan melalui jaringan sosial, koperasi, BUMDes, maupun kerjasama antar wilayah. Yang paling penting adalah kemampuan membangun jaringan ekonomi yang kuat. Konsep konektivitas substitusi menjelaskan bahwa ketika internet belum tersedia secara optimal, hubungan sosial dapat menggantikan sebagian fungsi internet. Kepercayaan, komunikasi langsung, dan kedekatan antar pelaku usaha mampu menjaga kelancaran koordinasi, pertukaran informasi, hingga transaksi ekonomi. Pada tabel ini dapat dilihat perbedaan antara mekanisme digital dan mekanisme sosial. Jika dunia digital mengandalkan platform, algoritma, dan transaksi daring, maka desa dapat memanfaatkan pertemuan rutin, musyawarah, komunikasi langsung, serta norma sosial sebagai mekanisme koordinasi yang efektif. Sehingga ada 3 strategi untuk memperkuat ekonomi desa tanpa ketergantungan penuh pada internet. Ketiga strategi tersebut adalah hilirisasi tapak desa, model hub and spoke, dan spesialisasi pintar. Ketiganya bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat kerjasama antar pelaku ekonomi. Strategi pertama adalah hilirisasi tapak desa. Maksudnya adalah mengolah sumber daya yang ada di desa menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah. Dengan cara ini, keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat desa dibandingkan hanya menjual bahan mentah. Strategi kedua adalah membangun pusat koordinasi melalui hub and spoke. Dalam model ini, BUMDes atau koperasi berperan sebagai pusat yang menghubungkan kelompok-kelompok usaha di desa. Dengan demikian, distribusi informasi, pemasaran, hingga kerjasama menjadi lebih terorganisir. Strategi terakhir adalah spesialisasi pintar atau smart specialization. Setiap desa tidak harus memproduksi semua jenis barang, tetapi fokus pada potensi unggulan yang dimiliki. Dengan spesialisasi tersebut, desa dapat meningkatkan daya saing, efisiensi produk, dan menciptakan identitas ekonomi yang lebih kuat. Sebagai penutup, konsep Smart Village tidak seharusnya dipahami hanya sebagai desa yang memiliki internet cepat. Desa yang cerdas adalah desa yang mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik teknologi, modal sosial, maupun kelembagaan lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, internet merupakan alat pendukung, sedangkan kekuatan utama tetap berada pada manusia, kolaborasi, dan potensi lokal. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.